Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok C akan presentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang pembelahan sel, mitosis dan amitosis. Sebelumnya kami akan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Jihan. Nama saya Sefa. Nama saya Jesslyn. Saya Butsena Sofa. Saya Siska. Saya sendiri Arjuna Fauzi Putra. Oke, di sini saya dan Arjuna akan menjelaskan tentang amitosis. Pengertiannya akan dijelaskan oleh Arjuna. Oke, amitosis itu adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Pembelahan cara hal banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokaryotik, misalnya bakteri dan ganggang biru. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosesnya dari amitosis ini. Jadi proses amitosis diawali dengan menempelnya kromosom pada dinding sel. Ini dinding sel ya. Dinding sel. Kemudian ukuran sel akan membesar bersama dengan replikasi DNA. Jadi ini replikasi DNA, dia akan membesar. Terus selanjutnya setelah DNA baru terbentuk, sel akan mencapai ukuran maksimum dan akan membelah menjadi dua bagian yang memiliki ukuran dan materi genetik yang sama. Jadi ini proses terakhir dari DNA sel yang terbelah itu ya. Oke, sekarang kami di sini akan melanjutkan menjelaskan tentang mitosis. Jadi, mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Antara tahap telofase ke tahap profase terdapat masa istirahat sel yang dinamakan interfase. Tahap ini tidak termasuk tahap pembelahan sel. Pada tahap interfase, inti sel melakukan sintesis bahan-bahan inti. Mitosis terdiri atas 4 fase yang terjadi secara berurutan, yaitu yang pertama yaitu proses profase. Proses profase yaitu kromatin mengalami kondensasi, membentuk kromosom cepat memendek dan menjadi lebih tebal. Tiap kromosom terdiri dari 2 kromatid yang menghubungkan oleh sebuah sentromer, nukleus dan membran inti menghilang. Akhir profase terbentuklah spinel. Spinel ini ya bisa dilihat. Kemudian ke tahap metafase. Tahap metafase yaitu kedua kromatin dalam satu kromosom atau sering disebut kromatid kakak beradik. Nah, masih dihubungkan oleh satu sentromer dan terletak di bidang ekuator sel. Kromosom berada di tengah bidang ekuator. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Sefa. Lalu ada anafase. Kedua kromatid memisahkan diri dan masing-masing bergerak sebagai kromosom. Anakan menuju kutub dari spindel yang berlawanan letaknya. Kayak gini. Proses ini didahului dengan membelahnya sentromer menjadi dua bagian. Fase ini menyelesaikan pembagian jumlah kromosom secara kuantitatif sama ke dalam sel anakan. Kecuali itu juga berlangsung pembagian bahan genetik secara kualitatif yang sama. Selanjutnya ada telofase akan dijelaskan oleh Jesslyn. Jadi telofase itu datangnya kromosom anakan di kutub spindel merupakan tanda dimulainya telofase. Jadi telofase itu yang ini. Lalu terbentuknya membran inti baru, anak inti baru, dan menghilangnya spindel terjadi selama fase ini. Dengan terbentuknya dua buah inti baru, maka di tengah sel terbentuk dinding yang baru. Berlangsunglah sitoknesis atau pembelahan sitoplasma. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan atau kelebihannya. Kami dari kelompok C mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.